Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Anak-anakku sekalian, para mahasiswa program studi sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Sunan Ampel, Surabaya. Alhamdulillah, pada pertemuan yang ke-10 ini kita masih diberikan oleh Allah sehat walafiat sehingga bisa melanjutkan kembali mata kuliah sosiologi ekonomi, yang mana pada pertemuan yang ke-10 ini kita akan membahas tentang tema konsep sosiologi tentang uang. Sholawat dan salam tetap kita sampaikan kepada manusia yang agung, manusia yang mulia, tokoh panutan kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin, 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 Allahumma amin. Anak-anakku sekalian, para mahasiswa dimanapun Anda berada, sebelum kita membahas lebih jauh tentang konsep sosiologi tentang uang, maka marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga pertemuan kita, perkuliahan kita lancar tanpa hambatan suatu apapun. Al-Fatihah. Amin, 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 Allahumma amin. Para mahasiswa dimanapun Anda berada, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya kita akan membahas tentang apa itu uang. Jadi kita selama ini belum tahu tentang apa itu uang. Padahal setiap hari kita pasti berhubungan dengan uang, tapi kadang kita tidak tahu apa makna uang itu sendiri. Maka di dalam mata kuliah sosiologi ekonomi ini, salah satunya kita membahas tentang uang. Apa itu uang? Para mahasiswa, anak-anakku sekalian, sahabat-sahabat sekalian, mohon diperhatikan. Pengertian uang menurut tokoh sosiologi. Yang pertama, menurut George Simmel. George Simmel mengatakan bahwa uang mempunyai keterkaitan dengan fenomena sosial. Singkatnya, Simmel berpendapat bahwa uang, individu, dan masyarakat modern memiliki keterkaitan yang rumit. Uang adalah instrumen yang paling dekat dalam memasuki semua interaksi sosial masyarakat. Jadi dari pemikiran Simmel ini dapat dipahami bahwa uang sangat berpengaruh terhadap sosialitas masyarakat. Dengan memiliki uang, individu dapat
mengkatrol status sosialnya di masyarakat. Seperti apa yang Simmel pikirkan mengenai uang dan determinisme budaya, kehidupan modern adalah proses intelektual yang rasional yang tidak mengakui adanya pertimbangan emosional dalam perhitungan. Budaya benda menggantikan budaya orang. Dan kreativitas berpikir merupakan subjek terhadap proses reifikasi berdasarkan ukuran yang dihitung. Para mahasiswa, dimanapun Anda berada, anak-anakku sekalian, yang kedua, pengertian uang menurut Karl Marx. Karl Marx berargumentasi bahwa uang merepresentasikan hubungan abstrak dari kepemilikan pribadi yang mana fungsinya telah terpisah dari hubungan pertukaran. Uang menjadi intisari keterasingan manusia. Marx dalam kertas kerjanya, Grundrisse, menurut Marx, uang dipertimbangkan berkaitan dengan hubungan tenaga kerja yang terfokus pada upah dan akumulasi modal daripada uang itu sendiri. Akumulasi alat-alat produksi dan transformasi uang ke dalam modal menyebabkan uang menjadi kekuatan yang mendeterminasi pola produksi. Jadi, Marx mengkaitkan analisisnya mengenai uang dengan inti-inti teorinya seperti determinisme ekonomi dan alienasi. Dalam determinisme ekonomi, uang dikaitkan sebagai instrumen yang dapat mendeterminasi pola mode of production. Sedangkan kaitan uang dengan konsep alienasi Marx adalah karena uang, ikatan manusia menjadi ternominalkan sehingga ini akan memunculkan keterasingan. Ini uang menurut Karl Marx, sehingga Anda bisa mengetahui pengertian uang menurut Karl Marx ini. Selanjutnya, anak-anakku sekalian, pengertian uang menurut Max Weber. Bagaimana pengertian uang menurut Max Weber? Pembahasan Max Weber mengenai uang berkisar tentang peran uang dalam proses rasionalisasi masyarakat industri. Dalam etika Protestan, menurut Max Weber, terkandung kelebihan dalam mengumpulkan banyak uang dengan menekan segala keinginan terhadap kenikmatan duniawi. Memperoleh kesejahteraan adalah tujuan yang dipikirkan Protestan dengan mencari uang meskipun dengan cara yang asketis. Satu hal yang fundamental dalam pemikiran Weber adalah ia selalu mengaitkan uang dengan kekuatan sosial lainnya. Jadi anak-anakku sekalian, apa yang disampaikan Max Weber ini mengenai uang yang dipahami, yang bisa kita pahami selalu didasari pada intinya yaitu rasionalisasi. Seperti yang telah dijelaskan di atas itu, bahwa uang adalah sangat berperan terhadap proses rasionalisasi masyarakat industri. Selanjutnya, pengertian uang menurut Emil Durkheim. Dalam disertasi doktoralnya tentang pembagian kerja, dapat dilihat sedikit
konstruksi pemikiran Durkheim tentang uang. Ia atau Durkheim menggarisbawahi model evolusioner pergeseran solidaritas mekanis kepada solidaritas organis, yaitu pergeseran dari masyarakat pedesaan kepada masyarakat perkotaan. Selain itu, ia juga menjelaskan bahwa kukuhnya hubungan sosial terbangun melalui proses pertukaran uang. Analisa Durkheim tentang fenomena bunuh diri berdasarkan transisi ekonomi dan anomi negara yang kronis dalam dunia perdagangan dan industri. Krisis ekonomi masuk dalam kategori keinginan tersebut adalah kebutuhan untuk memperoleh uang yang berlipat-lipat jumlahnya, dan pengertian krisis ekonomi merujuk kepada kehilangan uang atau pendapatan. Dalam pemikiran Durkheim ini bisa dipahami bahwa kebutuhan akan uang dapat menyebabkan fenomena bunuh diri terjadi, dan dengan uang juga dapat memperkokoh hubungan ikatan sosial, dan hal ini akan menciptakan kondisi keteraturan. Seperti apa yang dikatakan Durkheim, bawalah uang ke dalam negeri sebanyak-banyaknya, maka akan muncul kesejahteraan umum. Anak-anakku sekalian, dimanapun Anda berada, selanjutnya pengertian uang menurut Bruce, di mana Bruce mengatakan pemikiran Bruce, sepemahaman yang di atas itu yang sudah dijelaskan, bahwa secara sederhana membedakan uang dan kredit. Sederhananya uang itu adalah sistem alat tukar yang formal dan umum. Sedangkan kredit itu adalah sistem alat tukar yang informal dan tidak general, karena membutuhkan hubungan antara debitor dan kreditor. Jadi Bruce ini berusaha menganalisis kredit sebagai sebuah fenomena dalam masyarakat modern. Ini merupakan pemikiran Bruce ini merupakan sebuah terobosan dalam sosiologi uang. Kemudian apa makna sosial uang itu? Dalam mainstream ekonomi seperti Adam Smith dan Karl Menger, uang selalu dianggap tidak lebih dan tidak kurang sebagai instrumen pertukaran yang netral tanpa makna sosial. Uang dipandang hanya sebagai medium dari fungsi pertukaran pada transaksi pasar. Ini makna sosial uang dalam mainstream ekonomi. Sedangkan dalam interpretasi sosiologi klasik, uang dianggap sebagai peneruka bagi proses rasionalisasi. Oleh karena itu, uang merupakan kunci untuk memahami rasionalisasi sosial. Menurut Simmel dan Weber, tahun 78, uang tidak hanya memiliki kemampuan untuk mengalkulasi secara abstrak suatu objek, tetapi juga suatu instrumen impersonal. Weber melihat uang merupakan sarana yang paling sempurna
bagi transaksi ekonomi dan sosial. Sementara Yeliser tahun 94 menjelaskan bahwa uang tidak netral secara budaya dan juga tidak anonim secara sosial. Ini memungkinkan bahwa nilai-nilai korup dan hubungan sosial secara timbal balik mentransformasikan uang dengan menginvestasikannya melalui makna dan pola-pola sosial. Orang berupaya dengan berbagai usaha untuk mengaitkan uang dengan waktu, tempat, dan hubungan sosial tertentu. Para mahasiswa dimanapun Anda berada, selanjutnya kita bisa mengetahui makna sosial uang itu ada dua. Yang pertama, uang dalam lambang kehidupan komunal, dan yang kedua, uang dalam kehidupan transenden. Jadi makna sosial uang dalam kehidupan komunal, dalam kehidupan transenden ini kita jelaskan satu persatu. Para mahasiswa, dimanapun Anda berada, uang dalam lambang kehidupan komunal. Dalam keseharian, uang juga dapat diartikan secara komunal. Tradisi arisan yang dikenal dalam masyarakat adalah aktualisasi dari pemaknaan komunalitas atas uang. Dalam masyarakat modern yang telah termaterialisasi, uang tidak lagi diperlakukan sebagai cara melakukan aktivitas, mereka justru menjadikannya sebagai tujuan ekonomi. Tenaga yang didistribusikan ke dalam saluran-saluran ekonomi sesungguhnya ditujukan untuk mendapatkan uang. Karena itu, dalam masyarakat Amerika, menurut Duncan, diajarkan bahwa uang tidaklah semata-mata adalah cara, melainkan sebuah tujuan. Kemudian, uang dalam kehidupan transenden bisa kita ketahui bahwa uang dalam kehidupan transenden seperti yang dikutip awal dari Columbus, "and even helps souls to paradise", ini membuktikan bahwa dengan uang seseorang dapat mencapai surga. Ini juga yang dilihat Weber pada etika Calvinisme yang di dalamnya terdapat spirit kapitalisme. Dalam sekte Calvinisme itu memperoleh kesejahteraan adalah tujuan yang dipikirkan oleh sekte ini, dan cara mendapatkannya adalah dengan mencari uang meskipun dengan cara yang asketis. Uang dipakai untuk produksi, distribusi, konsumsi barang dan jasa. Lebih luas lagi, uang dipakai untuk membangun masyarakat. Pembelanjaan uang adalah hak setiap individu melampaui batas-batas ras, umur, dan ideologi. Dengan uang, kemakmuran menjadi nyata, dan bila masyarakat makmur, hal tersebut merupakan indikasi kecintaan Tuhan. Para mahasiswa dimanapun Anda berada, selanjutnya adalah fungsi uang. Apa fungsi uang itu? Fungsi uang itu ada dua. Yang pertama, fungsi uang secara umum, dan yang kedua, fungsi uang secara rinci. Fungsi uang secara umum, bahwa uang itu kalau ditinjau secara umum memiliki fungsi sebagai perantara untuk pertukaran barang dengan barang, juga untuk
menghindarkan perdagangan dengan cara barter. Secara lebih rinci, fungsi uang itu seperti yang sudah saya sampaikan dibedakan menjadi dua, yaitu fungsi asli dan fungsi turunan. Jadi kalau fungsi uang secara rinci itu dibagi dua, fungsi asli dan fungsi turunan. Anak-anakku sekalian, dimanapun Anda berada, fungsi uang secara asli atau fungsi asli uang itu yang pertama sebagai alat tukar. Jadi uang itu sebagai alat tukar ketika kita menginginkan sesuatu atau ingin memenuhi kebutuhan barang atau apapun, maka uang itu bisa menjadi alat tukar. Yang kedua, fungsi asli uang adalah sebagai satuan hitung. Jadi ketika kita membeli barang, membutuhkan sesuatu barang itu, maka uang itu ada satuan hitungnya disesuaikan dengan barangnya. Kemudian fungsi turunan, di mana uang itu bisa menunjukkan harga. Ketika kita membutuhkan sesuatu, bisa diketahui dengan harga. Ketika kita saling tukar menukar antara barang itu ditunjukkan dengan uang, itu bisa berfungsi menunjukkan harga. Jadi ketika barang itu diperjualbelikan, maka kita bisa mengetahui harga tersebut berdasarkan fungsi daripada uang itu. Yang kedua, uang sebagai alat pembayaran. Ketika kita sudah melakukan transaksi, maka alat pembayarannya adalah uang itu. Di samping itu, fungsi turunan uang adalah sebagai penimbun. Yang keempat, pemindah kekayaan. Yang kelima, uang sebagai penunjang kegiatan ekonomi. Dan yang keenam, sebagai alat pembayar hutang. Inilah fungsi uang ditinjau secara rinci, itu ada dua. Yang pertama, fungsi asli, dan yang kedua, fungsi turunan. Para mahasiswa dimanapun Anda berada, alhamdulillah demikianlah pertemuan yang ke-10 mata kuliah sosiologi ekonomi ini. Kita sudah membahas tentang konsep sosiologi uang. Semoga pertemuan yang ke-10 ini bermanfaat dan menjadi ilmu yang barokah, dan saya doakan semoga Anda semua menjadi manusia yang sukses di dunia dan sukses di akhirat. Atanallahu wa iyyakum ajmain, wa wahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.